Kenapa masih banyak orang yang berpikir kalau buka bisnis itu harus modal gede gitu? Harus modal yang eh, cukup gede untuk bisa terlihat bisnisnya dibuka kelihatan gede gitu. Yang namanya bisnis kalau baru buka ya wajar aja sih kalau kelihatan kecil, kalau kecil gitu. Dan nggak harus gede. Mungkin kalau bisnis orang-orang yang bukanya langsung gede itu karena mereka udah punya pengalaman sebelum-sebelumnya. Dan mungkin mereka punya sistem yang itu standar untuk melakukan bisnis yang gede. Gue mau cerita tentang pengalaman gue buka bisnis dari kecil dengan modal yang kecil, kalau nggak salah sekitar 200.000 sampai 300.000 kaos polos atau clothing, pakaian gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2024 ini masih berjalan sekitar ya kalau dihitung tahunan ya 3,5 tahunan lah ya. Kalau kalian pengen tahu caranya, simak terus video ini biar kalian bisa belajar hal baru. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Hendra. Kesibukan gue kali ini adalah menjalankan bisnis yang tadi gue ceritain. Gue sekarang usaha di industri clothing ya. Spesifikasinya di kaos polos. Dan kenapa gue milih kaos polos nanti bakalan gue ceritain ya. Terus nama brand gue adalah Woodies Indonesia. Atau kalau di Instagram kalian bisa follow aja di woodies.id. Woodies.id gitu ya. Selain menjalankan usaha pakaian, kaos polos, itu gue sekarang juga merintis usaha baru di bidang media bersama teman-teman dengan nama usaha Hub Media. Di Instagramnya juga ada Hub Media gitu ya. Kalian juga bisa follow di situ. Uh, Kalau menjalankan usaha ini, gue itu udah sekitar 3,5 tahun, kalau nggak salah ya, dihitung dari 2020 akhir, 2021 awal lah ya, itu gue membangun clothing line ini di usaha kaos itu sekitar 2021 sampai sekarang ya, 2024. Awal mulanya itu kenapa gue memilih untuk terjun di industri clothing ini, karena sebenarnya gue itu hobi jualan udah cukup lama ya, dari tahun 2000, ya mungkin sekitar 2015 16-an lah. Kalau nggak salah waktu itu masih SMA. Nah, di zaman itu tuh lagi tren banget kita jualan desain. Kita jualan desain komunitas atau apa ya, gambar-gambar yang unik atau gambar-gambar yang lagi tren pada saat itu. Dan itu tuh modalnya cuma kertas sama kita bisa desain, terus kita mencari kenalan vendor-vendor untuk memproduksi kaos itu. Kita tinggal taruh aja CP-nya di situ, kontak personnya kita, kalau ada yang order, ya udah mereka bakal hubungin kita terus bayar deposit payment-nya. Kalau kita kan punya modal nih dari customer ya yang udah booking itu, kita tinggal belanjakan kain atau mungkin kita pasrah aja ke vendor. Nih vendor, gue punya desain ini, tolong bikinin ini gitu. Kalau udah waktunya jadi, kita tinggal hubungi customer yang pesen, ya jadi gitu loh. Itu sekitar tahun-tahun 2016-an, 15-an kalau nggak salah. Awal mula gue hobi usaha atau jualan kaos atau di clothing gitu. Setelah itu 2017-an gue sempat berhenti nggak usaha apapun gitu ya, karena gue kuliah. Gue sempat masuk kuliah sampai 2017, 18, 19-an lah ya. 19-an gitu, waktu itu COVID-19 ya, pandemi. Jadi gue nggak bisa kuliah karena memang kita itu lockdown ya, nggak bisa masuk kampus, nggak bisa ada kegiatan di kampus, makanya gue tuh gabut, nggak ada kerjaan apa-apa. Ya udah, karena gue orangnya nggak bisa berhenti, nggak bisa kayak diem aja di kamar gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, gue nggak bisa. Meskipun gue di kamar atau di rumah, gue tetap mikir ngelakuin apa. Gue mikir nih, apa yang bisa gue lakuin pada saat itu yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, gue punya ide tuh waktu itu bikin usaha pakaian atau clothing. Yaitu triggernya di awal. Mungkin yang orang pikir pas pandemi itu lagi susah-susahnya bikin usaha atau mereka itu kayak lagi masa-masa berjuangnya, gue malah baru buka usaha di masa pandemi. Mungkin ini adalah kesempatan yang pas untuk gue bikin usaha karena di saat orang-orang lagi santai atau diam di rumah, dan diam itu bisa dimanfaatkan untuk berpikir positive thinking pada saat itu. Kalau pandemi akan berakhir. Jadi pandemi udah berakhir, gue juga udah siap jualan pada saat itu. Gue mikirnya gitu. Jadi pas pandemi gue mikir, pas udah selesai pandemi, gue siap jualan. Gue siap dengan produk gue gitu loh. Gue mikirnya gitu. Makanya gue bikin clothing line di tahun 20 akhir. Terus kenapa gue memilih untuk kaos polos ya? Sebenarnya yang awal banget itu nggak kaos polos. Gue itu jualan kaos tie-dye. Kalau kalian tahu nih, kaos tie-dye pada saat itu tuh kayak lagi tren banget.
Kaos tie-dye itu kaos yang kayak corak-coraknya ada apa ya, warna-warni gitulah, kayak kalau kalian tahu kaos-kaos reggae gitu ya, tapi bukan yang terlalu warnanya mencolok banget, nggak terlalu pekat gitu. Gue yang kayak ambil dari yang kayak soft tie-dye gitu. Nah, itu tuh lagi tren banget pada saat itu. Kenapa gue mengambil awal langkah dengan kaos tie-dye? Karena lagi tren. Ya udah, gue mengikuti pasar aja sih. Dan bener pada saat itu, ketika gue launching kaos tie-dye, gue jual online shop dan di toko-toko gitu. Gue titipin ke toko-toko. Ya laku, alhamdulillah, 1-2 gitu. Nggak masalah sih awal-awal gitu. Pengalaman yang berharga banget kalau baru mulai bisnis gitu. Nah, untuk modalnya berapa? Nggak banyak-banyak amat ya. Cuman sekitar, ya tadi gue bilang 200.000 sampai 300.000. Karena gue tahu gimana cara produksi kaos. Itu benar-benar duit yang kayak gue pikir, ini buat apa ya? Kalau nggak gue lakuin untuk usaha atau bisa diputer, ya mungkin habis lah buat jajan gitu. Gue coba beliin bahan sekitar 200.000 lah ya. Bahan kalau pada saat itu tuh masih sekitar 1 kilonya, kalau di pakaian kan belinya kiloan ya. Itu sekitar 130-an lah ya, 130 sampai 150. Kaos putih nih ya, gue kan modalnya kaos putih nih, kaos tie-dye itu dari kaos putih basicnya ya. Itu tuh bisa jadi sekitar 4 sampai 6 kaos per kilo. Gue produksi nih, belanja 1 kilo, jadi 150 katakanlah ya. Jadi gue belanjain, udah dapat bahan. Karena waktu itu gue punya kenalan yang lama tadi 2016 soal produksi kaos, yaitu tukang jahit. Ya udah, gue masukin bahan tadi yang masih kain lembaran itu, masih kiloan itu, ke vendor jahit. Di sana dipotong. Gue minta potong sesuai pola gue. Ya pola ya ukuran lebar dada sama panjang gitu lah. Ya udah dibikinin gitu kan. Ya modal jahit itu sebenarnya nggak mahal-mahal ya. Kalau kalian tahu mungkin sekitar 5.000-an nih kalau di Jogja ya. Nggak mahal-mahal ya. Kalau cuma jadi 6, tadi 5.000 dikali 6 ya sekitar 30.000. Jadi modalnya 180.000, bahan 150, 30.000 untuk jahitnya. 200.000 masih sisa gitu kan ya. Sisa yang tadi itu gue beliin pewarna untuk mewarnai kain, karena tie-dye kan diwarnain ya. Satu warnanya kayak 2.000 perak gitu, 2.000 perak sampai 5.000 perak, murah banget itu, dapat berapa banyak warna gitu. Gue cuma modal 200.000 intinya ya untuk bikin kaos tie-dye. Foto-foto aja tuh produknya, awal-awalnya di foto-foto aja jadi katalog. Gue bikin sosial media, gue share di sosial media. Gue rajin banget untuk kayak posting-posting gitu kan ya. Terus DM-in orang nih, mau beli ini nggak, gitu-gitu kan ya. Sama gue coba untuk titipkan ke toko-toko. Ya meskipun di awal-awal cuma sedikit ya, kayak 6 gitu. Gue titipkan ke toko ya, 1 toko 6 gitu lah. Sambil dititipin, di sana berharap laku, sambil gue jualan online. Kalau memang laku ya nggak apa-apa, gue tarik dari toko, gue jual secara online gitu ya. Setelah itu, karena tie-dye trennya sudah selesai, gue punya rencana sih. Setelah itu emang gue mau bikin kaos polos. 3 bulan kemudian, gue mulai produksi kaos polos dari modal yang tadi sekitar 200.000, gue gulung-gulung jadi kayak 300.000 gitu kan ya. Itu gue gulung lagi, itu beliin bahan untuk bikin kaos polos. Bikin untuk yang basic-basic dulu nih. Kaos yang warna hitam, putih, terus navy, terus hijau army, kayak merah marun gitu-gitu. Modal 300.000, itu dapat, kalau nggak salah ya, dapat 10 kaos sampai 15 kaos lah ya, untuk kaos polosnya gitu. Dari bahan dipotong dijahit jadi. Dan tetap gue ambil relasi yang dulu awal gue pernah kenal untuk titipin produk di situ. Gue titipin ke toko-toko, beberapa toko yang tadinya cuma 1, jadi 2 toko, jadi 3 toko, gue titipin di situ. Gue gulung modal yang tadi gue dapat, sampai akhirnya gue dapat keuntungan-keuntungan, terus gue nggak ambil sama sekali di awal. Karena masih numpang orang tua kan, jadi untuk makan itu tuh masih kayak bisa lah minta gitu, nggak apa-apa. Karena emang usaha ya, di awal ya niatnya untuk usaha ya digulung untuk usaha lagi. Dari 10, jadi 20 kaos, jadi 30 kaos, sampai sekarang nggak tahu tuh jadi berapa kaos ya, kayak banyak gitu ya. Itu modalnya tuh nggak terlalu banyak ya. Dan terus cara mulainya, gue itu mulainya ya nggak terlalu harus susah payah ya. Cuman yang pertama harus tahu basicnya. Ini produk ini gimana bikinnya gitu loh. Mencari tahu bagaimana cara bikinnya. Untuk mencari tahu cara bikinnya itu, nanti kalian cari relasi untuk memproduksi itu. Kalau gue tadi kan kaos ya, itu makanya gue cari penjahit. Cari relasi penjahit sebanyak-banyaknya di kota kalian gitu. Kalau udah cari penjahit, cari supplier bahan. Cari supplier bahan juga, ini nggak urut ya. Jadi cari penjahit, cari supplier bahan gitu-gitu kan ya. Kalau kalian memang pengen ke sablon gitu yang kayak clothing yang ada brandnya, suatu saat juga nggak apa-apa investasi, cari relasi, cari channel untuk sablon. Nggak apa-apa. Simple sih kalau di industri pakaian atau kaos itu. Cuman cari supplier bahan,
cari penjahit, sama vendor sablon. Udah. Mungkin kalian cari relasi untuk packaging lah ya. Packaging juga kalau kalian pengen mem-package produk kalian jadi lebih eksklusif, atau memang kalian kan pasti butuh tuh plastik-plastik gitu kan ya. Terus produksi stiker gitu-gitu, nggak apa-apa. Cari juga relasi untuk memperkuat brand kalian. Itu tuh juga penting. Kalau udah dapet relasi, kalian langsung belanjain, terus masukin ke vendor, terus package, di packing, terus jual. Nah, untuk jualannya ya kalian bisa ambil dari offline store atau bisa online. Sekarang tuh nggak masalah, dua-duanya bisa dilakuin gitu. Kalau untuk kesulitan di usaha ini ya, gue membahas spesifik di clothing ya. Ya semua usaha ini ya, itu mengatur keuangan. Wajar lah, mengatur keuangan itu kayak kita kayak kadang tergoda kalau udah punya duit ya, dibelanjain sesuka kita gitu kan ya. Jadi kita lupa bahwa sebenarnya uang ini tuh masih uang muter, uang usaha. Makanya kenapa uang bisnis dan uang pribadi itu harus dipisah. Karena pada dasarnya uang bisnis itu kalau yang untuk produksi ya harus dikembalikan untuk produksi lagi biar bisnisnya berkembang, produknya berkembang. Kalau memang ada keuntungan ya mungkin kita berhak ngambil keuntungan sesuai porsinya aja. Kalau kita baru mampu ngambil keuntungan 100.000, 200.000 ya ambil aja keuntungan gitu loh. Nggak boleh kayak lebih dari itu. Kita harus tahu tentang berapa untuk biaya produksi dan berapa keuntungannya. Makanya kalau emang keuntungannya itu masih tipis, ya itu berarti masih harus dikulung. Keuntungannya dikembalikan ke bisnis lagi untuk berkembang. Itu nggak apa-apa. Kalau gue mas 100% dulu di awal ya. Dan harus rajin-rajin untuk journaling. Harus menghitung terus kayak update harga kan selalu berubah ya. Kayak harga bahan kain berapa, jadi berapa, terus nanti produksi untuk vendor jahit berapa, itu berubah terus. Jadi harus selalu rajin-rajin menghitung dan update. Punya sistem jurnal itu dipakai aja. Sekarang juga banyak banget sistem jurnal di aplikasi-aplikasi yang gratisan kok. Jadi kalian bisa pakai di HP kalian untuk pencatatan keuangan. Itu penting banget karena bisa mengetahui kita itu untung berapa, terus penjualan kita berapa, terus bagaimana siklus keuangan itu dari usaha kalian, apakah sehat atau enggak. Harus dicari tahu gitu loh, itu keuangan. Dan dari awal dulu gue udah rajin banget menerapkan itu. Dari modal awal banget, gue bahkan punya datanya gitu. Dan kalian dari awal saran gue harus melakukan itu. Karena kita jadi tahu bagaimana bisnis kita, apakah berkembang atau enggak. Terus kemudian kesulitannya adalah memenuhi permintaan. Jadi kadang permintaan orang seiring berjalannya waktu, permintaan orang-orang atau pembeli itu aneh-aneh gitu, beda-beda. Dulu gue jualan tie-dye gitu kan ya, kan permintaan tren ya. Terus gue beralih ke kaos polos. Ya awal-awal kan permintaannya kaosnya basic-basic ya, warna-warna merah, kuning, terus hijau, putih, hitam gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, itu tuh kalau kita semakin dikenal, akan semakin banyak customers. Jadi akan semakin banyak orang-orang yang mencari barang dari kita, dan kadang barang yang kita nggak punya gitu loh. Kadang mereka itu berpikir bahwa kita bisa jual apapun. Yang penting di industrinya tetap kaos gitu. Kalau mereka memang butuh ini, butuh itu, ya kita coba tanya, dan kalau kita bisa menjangkau untuk memenuhi permintaan mereka, ya udah kita sediakan. Kalau kita nggak bisa sediakan, ya berusaha untuk kayak setidaknya menampung dulu, terus kita kasih opsi lain sesuai dengan yang kita punya. Jadi memenuhi permintaan itu tuh adalah PR juga bagi kita kadang untuk menjalankan bisnis. Yang namanya bisnis, kalau kita bisa memenuhi, ya udah kita penuhi gitu ya. Nggak usah takut-takut, karena setidaknya kita bisa menjangkau customer baru dan mendapat penjualan di barang yang baru gitu. Untuk memaintain karyawan itu juga sebuah kesulitan. Atau memaintain tim. Kalau kalian bekerja sendiri, itu mungkin kalian nggak perlu ngatur tim ya. Tapi kalau kalian punya karyawan atau tim, pastinya di situ banyak kendala ya. Kalian harus pintar-pintar untuk membaca situasi atau mengendalikan tim. Kalau gue bagaimana caranya? Ya punya standar operasional prosedur lah ya. Punya kayak aturan-aturan di usaha kalian. Kalau tugas-tugasnya juga harus jelas. Kayak sebenarnya mereka tuh pengen kerja tapi nggak tahu tugasnya ngapain. Nah itu juga harus kalian ketahui sebagai owner. Kalian harus peka untuk memberikan mereka tugas dan memberikan standar untuk mereka bekerja lah, aturan atau workflow-nya gimana gitu loh, agar mereka nggak bingung mau kerja apa. Terus masalahnya di selanjutnya adalah biasanya di marketing dan penjualan. Marketing itu emang kayak kadang unik ya, kadang kita itu selalu sulit banget untuk menemukan strategi yang pas untuk bisnis kita. Tapi kalau kita udah kayak semakin lama belajar dan memahami bisnis kita sendiri, kita bakal bisa memapakkan
bagaimana bisnis kita dimarketingkan. Marketing apa yang cocok untuk bisnis kita gitu. Itu soal pengalaman sih menurut gue. Jadi kayak punya banyak pengalaman di bisnis kalian, kalian bisa melihat strategi mana yang pas untuk bisnis kalian. Jadi itu soal proses sih. Dan kalian juga harus update tentang cara-cara marketing sesuai perkembangan zaman. Kalau dulu kan mungkin kayak marketing hanya dari poster, hanya dari brosur gitu ya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, kalian juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Harus bisa melihat peluang-peluang marketing yang lain. Dan sekarang sudah ada AI ya, itu juga bisa diterapkan. Makanya fleksibel untuk marketing dan bisa melihat peluang-peluang yang ada gitu loh. Jadi jangan terlalu menutup diri untuk kayak nggak mau lakuin ini, nggak mau lakuin ini. Lakuin aja yang bisa dijangkau, tapi harus sesuai dengan bisnis kalian yang tepat, yang pas. Itu harus di-riset dan diulang-ulang, dicoba, dan sampai ketemu yang pas. Kalau kalian memulai usaha, sebenarnya tuh nggak usah takut-takut ya. Nggak usah kayak minder, modalnya kecil gitu, nggak usah. Jadi berani aja, beranikan diri untuk kayak mulai aja dulu gitu dah. Nggak harus modal gede dulu, yang penting modal itu bisa apapun. Kalau kalian cuman punya skill atau kalian baru punya relasi ya, itu tuh dipupuk terus sampai itu jadi modal. Karena itu juga modal di bisnis, itu modalnya apapun gitu. Nggak harus melulu soal uang. Jadi kalau kalian memang mau mulai bisnis, terutama di industri pakaian, itu bisa langsung aja sih. Gaskan aja, nggak usah takut-takut gitu. Kalau kalian pengen sharing atau pengen tanya-tanya sama gue, bisa komen aja di bawah nanti. Kalau gue sempat baca dan melihat itu dan membahas itu, gue bakal bahas untuk kalian. Yang penting terus belajar sih. Jadi jangan putus semangat, karena hidup itu akan terus bergerak. Kalau kalian diem, ya artinya hidup tidak akan berubah. Gitu aja. Oke? Sampai jumpa.